scene yang dimana korban-korbannya diperlihatkan juga yang sudah dikuliti. Dan saat mereka bertanya why we have to do this, nggak ada yang ngasih tahu mereka karena mereka mikirnya oh nanti biar gue dapat keluarga and then they live happily ever after. Padahal that's not happily ever after at all. Hello everyone, and welcome to our first podcast episode. Yeah, our podcast episode is podcast literature. Let's post our experience on literature. And so today I'm not alone here. Look at this, two guys and one co-host from Aldian. Kenalin, nama gua Davi. Okay. And also, Ramil. yeah. Iqbal. Ya. Apa kabar? Baik, agak-agak baik dikit. Ya. Sakit dikit ya sebenarnya ya. Oke. Karena we are hearing some bad news sih several days ago, jadi kayak agak Kegiatan sehari-hari apa? aduh privacy dong. Iya, Aman ya. agak terlalu personal gitu. Tapi aman kan? Aman. Aman. Thank you so much for us. Thank you so much. Gila. Pengacara biasa. Oh, pengacara. Waduh. Waduh. Gak usah dipanjangin ya pengacaranya. Iya, nggak usah Oke, dipanjangin. iya. Oke. Lanjut aja nih. Kita kan punya segmen itu post literature. Ya. Kita bakal bahas apa itu sastra yang benar-benar underrated, or mungkin juga bisa juga overrated juga gitu. Dan kita mungkin bahas sesuai apresiasi dan pendapat kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi boleh banget lah kalau di sini sebagai kalian juga opini kalian mau liar kayak mau teori yang liar atau yang konspirasi yang menggila itu, that's okay, that's all of you guys lah, terobos saja. Oke? Jujur ya. Apresiasi ini dari kalian sendiri juga kok. Kenapa begini? Itu lu kenapa begini? Gak apa-apa. Oh ya udah. Oke. Lanjut ya. Apa sih yang mau kita bahas nih? Oke. Kita mau ngebahas satu film yang berjudul Level 16. Jadi ini singkat aja ya. Film itu berceritakan tentang seorang cewek namanya Vivian sama teman-teman ciwi-ciwi yang lainnya. Dia itu kayak di kerangkeng di dalam fasilitas yang namanya Specialist Academy gitu. Kamu tahu ya? Ya. Jujur ya guys ya. Sebenarnya we prepare for everything. Iya, we prepare for everything. Oke, sebenarnya saya kurang nonton juga ya kalau film-film underrated gitu. Jadi pengen tahu juga nih, mungkin ini kan underrated kan biasanya yang namanya film underrated paling dia more exciting juga ya kan. Ya. Also boleh nggak sih dibacain kayak sinopsisnya gitu? Oke, untuk sinopsis ya? Iya, sinopsis. Jadi tipe nih. Sinopsisnya itu ya tadi yang di awal yang gue bilang itu tentang si Vivian sama teman-temannya yang dikerangkeng di suatu fasilitas. Yang di fasilitas itu ada madamnya, ada suami istri lah istilahnya yang mengelola si fasilitas itu. Nah, permasalahannya adalah di fasilitas itu sebenarnya diberlakukan rules yang benar-benar strict gitu. Yang benar-benar harus disiplin si mereka-merekanya ini nih, si ciwi-ciwinya ini. Dan by the way itu adalah fasilitas kayak sekolah gitu tapi khusus perempuan. Jadi kayak gitu. Bukan kosan cewek ya. Bukan. Oh, jadi ini emang brandingnya sekolah. Brandingnya sekolah. Brandingnya sekolah gitu. Jadi si suami istrinya ini, gue lupa namanya siapa nih. Suami istrinya ini dia nge-branding ke anak-anak cewek-cewek ini itu kayak sekolah gitu, dan ada tahap-tahapannya. Dari tahap itu level 1, 2, 3 sampai 16. Makanya filmnya itu disebut dengan Level 16. Waduh, menarik ya sebenarnya. Ini juga emang tadi juga ada di mention juga, ini tuh emang strict banget gitu. Ini tempatnya ini strict. Jadi kayak dibatasin ya. Ya. Fasilitasnya tapi aman kayak asrama. Fasilitas mah iya kayak pada sekolah-sekolah asrama kayak gitu pada umumnya. Cuma yang jadi concern yang kita pada hari ini itu bagaimana si rules ini diberlakukan gitu. Soalnya nih aneh juga nih rules-rulesnya nih. Dari film itu gue sempat lihat tuh rules-rulesnya itu kayak
disuruh minum obat, minum obat, minum obat mulu gitu. Obat apa? Vitamin. Obat. Ya vitamin lah istilahnya, Oh. vitamin gitu. Oke. Jadi boleh nggak sih kayak ini kan kita bawa narasumber juga dari Iya tadi ya. Kalian mungkin pasti udah tahu lah ya ini ya. Gimana sih first impression kalian sama film Level 16 ini gitu? Mungkin Udah nonton kan? Udah nonton? Udah nonton Yeah, ya? it's actually Aman lah ya. So, who do you want to answer first? You? Me? Ya, Me? Yes, I did. I have watched the movie and Yeah. just recently rewatched the movie. So yeah, when I think about the movie, I guess at the very first glance, we might see that this movie is all about just a basic boarding school movie, Yeah. right? And then with all this people live together in a dormitory with all these strict rules and everything. But yeah, this is definitely something that is very abnormal, I would say, because abnormal. yeah, sorry. Oke. Because I personally have my own experience living in a dormitory, and I know how is it like to live there. But what this girl's experience is not like in a normal living, in a normal dormitory, in a normal boarding school, because this girl is living with all these strict rules, where they are very isolated in one place, and they cannot go outside, and yeah. This place is almost like a prison, I guess. Yeah, Benar. for them. Pendapat berarti ya? Yes. Oke. yeah, Oh, jadi emang bukan modern school, so it's like a prison. it is. Yeah. It's like a Oh. prison. What do you think? How about Lian? Well, at first glance, I can see that the movie can be a good girls' guide, like Okay. how young girls can have flawless skin, doing skincare routine, Oh, okay. taking vitamins, etc. But yes, actually, it's similar with what my friend just said. Yeah. Oh, okay. There's something much more darker in the movie that makes me wonder what is it actually about. There must be something dark inside the movie because how the movie presented are kind of suspicious. Can you see that, like with the isolated buildings and then also camera everywhere? Camera, and then like it seems like all they did is monitorized. Okay. When they sleep, when they're taking the medicine, showing apa namanya, wash their face and Basically everything. Yeah, basically everything. They're being monitored. Yeah. Berarti tadi menurut Iqbal itu ada apa ya? Ada something yang abnormal ya? Bukan Yeah. orang abnormal ya? Bukan orang abnormal Udah tapi bangkrut. something. Kamu udah bangkrut ya? Gue baru tahu sumpah. Oke. Oke, lanjut. Nggak usah bahas abnormal. Oke, Jadi intinya ada something yang abnormal ya, terlihat kayak nggak biasanya Nggak gitu. biasa. Mereka disuruh minum vitamin ini itu dan itu apa ya kayak teratur gitu lah minumnya. Dari jam segini sampai jam segini ada jam-jamnya tersendiri gitu. Dan mulai dari situ udah mulai kelihatan kayak ini apa yang terjadi nih gitu. Terus kata Lian itu kayak dia di fasilitas itu kayak mencetak apa sih namanya? Perempuan-perempuan yang perfect. Ya, betul. Ini gue kira soalnya ini buat mencetak di sini. Oh, no. Nggak masuk di kalian ya. Itu lucu kan? Yang itu doang yang lucu. Iya, Oke. oke. Jadi kayak apa ya? Dari pendapat kalian berdua di fasilitas itu memang diberlakukan kebiasaan-kebiasaan yang nggak normal dan juga ini ada benang merahnya juga tadi yang dibilang sama Lian itu bahwa mungkin ya minum vitamin itu biar mereka jadi cerah gitu Skincarean lah. Skincare maksimal lah istilahnya. Benar-benar dipaksa gitu. Emang dalam ininya bentuknya tuh paksaan semuanya. Paksaan without consent. Without consent. Oke. Oke, dari tadi yang dari evidence yang udah kalian sebutin, sebenarnya apa sih makna atau maksud terselubung dari si film Level 16 ini menurut kalian tuh? Apa yang mau disampaikan oleh si sutradaranya atau penulis filmnya?
I think level 16 itself highlight the themes of controlling behavior, of course, and then oppressive also. Jadi mereka itu ditekan untuk melakukan something that without their consent. They can't even questioning it gitu. Kayak kenapa sih mereka harus minum vitamin, dan controllingnya tuh benar-benar show explicitly, secara eksplisit benar-benar diperlihatkan dalam film level 16 itu sendiri ya. Kayak jam segini harus cuci muka, jam segini harus tidur, jam segini harus minum vitamin. Dan saat mereka bertanya why we have to do this, nggak ada yang ngasih tahu mereka. Kayak ya, and oppressingnya juga kayak mereka itu knowledge mereka itu being limited gitu. Jadi mereka nggak diperbolehkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan happening outside. They're being isolated in that building yang mereka bahkan gak tahu bentuk dunia luar. Ya, dan mereka being kept illiterated. Jadi mereka bahkan nggak bisa baca. Wow. That's so dark. Waduh. Ini namanya pembodohan. Iya sih. Sekarang secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung itu pembodohan ya. Menurut Iqbal gimana, Bal? Berarti minum dulu, sumpah. Tadi ngobrol. Minum dulu. Nah, ini nggak ada ini kok, nggak ada controllingnya. Nggak ada. Boleh dari Iqbal? Yeah. Ada. Yes, beside that, controlling an oppressive system, we can also see, how women are being exploited in this movie. Iya. Penjualan manusia ya. Waduh, perdagangan trafficking. manusia gitu ya kan. Especially Okay. all of them are women ya. Our women, yes, benar-benar women exploited. Yeah. Oke. Women exploitations. Karena di sini ditunjukkan dengan jelas juga bahwasanya setelah mereka mendapatkan controlling yang begitu parahnya ya, menggunakan obat-obatan, skincare dan segala macam, nantinya mereka akan dijual gitu ya, specifically kulitnya dijual. Wow. Berarti itu dikulitin atau? Iya, Yes. wajahnya dikulitin. Ngeri juga. Kalau kalian nonton itu ada scene yang dimana korban-korbannya diperlihatkan juga yang sudah dikuliti. Jadi dia badannya masih utuh tapi mukanya tuh Sudah tidak ada dikuliti. kulitnya. Ya. Ini emang sebenarnya sutradara sengaja atau gimana ya? Sengaja apa? Sengaja. Sutradaranya Sumanto. Sebenarnya emang. Beda dong kanibalism. Oh iya, itu kanibal. Itu kanibal ya, beda ya. Beda. Boleh ya, soalnya kan gue juga kan sadar juga kayak baru tahu juga nih, kayak baru exciting juga kan nama level 16 juga ini. Dari kalian sih yang bisa gue ambil nih kayak ini tuh konsepnya emang secara maknanya dari sutradaranya pengen menyampaikan secara eksplisit gitu ya, bukan benar-benar bukan implisit lagi kayak penjualan kulit juga, dan juga kayak dari paksaan si orphanage-nya itu juga sendiri kayak maksa anak-anak buat minum vitamin atau juga kayak jaga buat skincare juga gitu ya. Oh. Tapi yang penjualan kulit itu beneran ada nggak sih di ini? Aduh. We never know. Bener nggak serius? Beneran ada nggak sih? Bener-bener. Gue dengar di, kalau nggak salah waktu itu gue sempat buka di Twitter ada apa sih namanya, kasus yang di ini, mohon maaf ya, ini mohon maaf ya, di Palestina sana. Jadi tuh tentara Israel atau apa gitu ya, pokoknya pihak Israel itu kayak nimbun mayat-mayat si apa namanya, korban dari ya korban peperangannya, mayat-mayatnya orang Palestina orang-orang Palestina itu dikumpulin sama mereka, terus kayak dikulitin gitu buat dijadikan kayak skin bank gitu. Dan apa ya, karena permasalahan di Israel tuh yang dari yang gue baca, mereka itu rentan, orang-orang Israel itu rentan sama kanker kulit gitu, rentan sama kanker kulit gitu, dan jadinya alternatif juga, ini jahat juga Kreatif gitu. jahat juga. Jadi kayak ini baru teori konspirasi sebenarnya, cuma ya apa ya, namanya kita berteori berpendapat ya nggak harus apa terbatasi oleh diri gitu. Menurut kalian berdua nih, kira-kira dari film level 16 ini ada kaitannya nggak sih sama teori konspirasi yang skin bank? Skin bank itu sendiri ada sih. Karena di film level 16 itu juga kan
kasih tahu ya, diperlihatkan secara eksplisit kalau di akhir. Sebenarnya kalau misalkan kalian nonton sampai akhir itu adanya di akhir sih. Ya, at last itu si girlsnya at the first emang mereka dibilangnya kalian tuh harus cantik biar nanti kalian bisa diadopsi sama family, new family. They say that. Iya, embel-embelnya tuh new family ya. So it's without their consent, right? Sama kayak korban-korban yang skin bank itu kan tanpa konsen dari mereka kan. Mereka bahkan nggak tahu kalau kulit mereka akan dijadikan untuk produk. Jadi ada kaitannya sih. Serem juga digoceknya kayak begitu. Dibilang Nanti kamu diadopsi loh, diadopsi dikulitin ternyata. Ya. makanya mereka tuh termotivasi ya. They're being motivated to get the flawless skin, nggak without acne, and then kayak without scars. Karena mereka mikirnya nanti biar gue dapat keluarga dan and then they live happily ever after. Padahal that's not happily ever after at all. Aduh. Udah gila ya sebenarnya ini. Tapi yang gue sempat lihat tuh waktu di film itu tuh kayak yang jadi customer atau pembeli si kulitnya ini rata-rata yang udah menua gitu kulitnya. Gitu. Ya kalau mau tua mah tua aja ya. Tua aja. Tua aja nggak usah nggak usah kayak apalagi sampai ngulit-ngulitin gitu kan itu kan Ya. manusiawi gitu. Tak berperi kemanusiaan. Tapi jujur loh, ini menurut gue juga baru juga ya kan yang skin bank ini. Soalnya kan yang kita tahu kayak masa penuaan itu ada juga zamannya Ratu Befori gitu kan, Befori itu yang dia minum darah. Dan itu aja sebenarnya udah creepy ya. Memang apalagi benar-benar kulitnya benar-benar gitu loh. Ditempel kok. Bener kayak gila ya. Serem juga. Gitu ya pendapat dari Liani tentang konspirasi ya dari level 16. Tapi pengen nanya juga sih menurut Iqbal gimana? Yes, I think this is really crazy because how in the world someone can be such an unempathetic, using others for their own benefits, especially women, regarding to this conspiracy of skin bank. And also, right, this is so crazy that, in current situations that women are being exploited, and also, in the society, women are being, such an object, I would say. Yeah, it is so portrayed in this movie. It's for buying and sell. Objectifies, that's right, and being a product. That's crazy. Emang benar-benar wanita tuh sebagai alat ya di sini ya. Alat dan objek. Jadi cuma objek aja. Jadi bukan tidak dimanusiawi lah di sini aja. Oke. Ya, jadi dari yang Lian jelaskan tadi ya, memang di film Level 16 ini mengandung banyak apa ya, Jap ya? Konspirasi, terus ada kayak sisi-sisi gelapnya lah istilahnya. Dark Dark side-nya. Bener nggak, Bang? That's right. Oke. Jadi menurut Lian, film Level 16 ini mengandung banyak sisi gelapnya, mengandung banyak teori konspirasinya, pokoknya yang hal-hal yang dark lah gitu. Bener nggak? Of course. At the first time maybe we can see from the cover, it's just a regular thriller movie that trying to emphasize woman's role, right? Goput. Are we? Serius? Beneran anjir, gue kira bercanda anjir, gue kira gimmick. Oke, lanjut. Tadi sampai mana tadi? Sampai itu pendapat tentang lihat. Oh iya. Ya gitulah intinya ya. Walaupun tadi kami tapi so far dari kalian rating film ini nih berapa nih? Dari 1 sampai 10, 1 per 10. What do you think, Lian? Me first? Ya, Iqbal dulu. Boleh. I personally would give it probably an 8 out of 10. 8 out of 10. Yeah. Wow. I think it's because even though that there are something that I still very questioning and wondering about, but I think this movie really portrays and shows what the current
our current world situation. Zaman sekarang kan kita benar-benar. Yeah. woman objectification, human exploitation itu terjadi kan di zaman sekarang ini. Controlling Jadi, behavior, even in controlling relationship behavior. also happen. That's right. Personal ya. So yeah, I would give it an 8 out of 10. 8 out of 10. What about you? Yeah, even though Level 16 was one of my favorite movie of all times, but of course I can't give it a 10 out of 10 out of nowhere, right? So yeah, even though I love the settings and then I also love the themes, but at some point I'm not really satisfied with the climax of the plot, so I will give it 7.5 out of 10. What about you, host? Oke. Boleh dah. Dari Davi dulu boleh silakan dong. Oke. But you Jujur. never watch it. Yeah, Oh iya, dia belum nonton ya? Tapi nggak apa-apa, Oh, dia belum nonton. Oke, tapi secara preview ya, cara dari naratif, dari summary atau dari sinopsis juga, isu-isunya juga, itu mungkin buat sekarang gue bakal kasih rating average aja kali ya, 7 out of 10 gitu. Jadi karena ya gue belum tahu settingnya juga, eksekusi filmnya kayak gimana juga gue juga belum tahu kan. Tapi secara naratif dan isu, jujur benar dari Iqbal juga, ini tuh benar-benar apa ya, ya mencerminkan dunia sekarang gitu kan, kayak wanita sebagai objek juga ya. Ya dari Rabil gimana? Oke, karena gue udah nonton, sebenarnya nontonnya review 15 menit sih dia. That's illegal. That's illegal. Let's give a rating. Review 15 menit. But like giving a rating without Without really watching it is illegal, guys. Oh my god. Ya, tapi intinya Give it. Oke. Okay. intinya Oke. untuk rating gue bakal kasih 8 out of 10 sama kayak Iqbal. Karena yang paling gue suka di situ adalah sinematiknya. Oh, Karena memang karena dulu That's gue attractive. sempat kerja di orang kreatif juga, dan itu apa namanya, untuk sinematik sekelas film se-underrated ya, se-underrated si Level 16 itu udah bagus banget. Udah bagus Effort banget. ya. Iya, bagus banget gitu, darknya dapet, terus sama kayak wah Shadownya. shadownya dapet, iya. Pokoknya tema-temanya cocok lah gitu. Yeah. Oh. Itu sih yang bikin gua apa namanya? Give it 8, yeah. 8 out of 10. Oh, gara-gara itu gue jadi penasaran. Ada sinematiknya berarti ya? Ada. Aduh. Watch it. Oke. It's Apa review worth 15 menit juga? Jangan dong. Jangan. Oke. Nah, ya nanti gua paling nonton film Iya. Oke. Oke. Oke, Dav. Ya udah. Jadi segitu aja buat review dari level 16 ya. Iya. Maaf juga karena di sini juga gue nggak nonton, tapi jujur ini menarik juga ya. Ini high recommendation juga. Refleks dari nonton. iya refleks. Refleks cuy, sumpah. Karena dari ininya juga isu-isunya menarik. Kita juga konspirasinya dari sana sini dapat gitu. Apalagi mencerminkan Dunia sekarang. Dunia sebagai sekarang. objek, wanita sebagai objek gitu ya kan. Oke, jadi segitu aja dari kami berempat. Terima kasih buat narasumber atau bintang tamu Thank you. pada malam ini. Udah jauh-jauh hujan lagi nih. Iya. Hujan dari tadi tuh hujan tuh. Kita bela-belain. Bela-belain. Well dressed. Well dressed. Hitam-hitam gini. Kita putih-putih juga. Iya, Jok. putih-putih. Wah. Di planning gak sih? Oke. Itu di luar apa namanya, frame. Iya, oke. Ya, lanjut tuh. Oke, segitu aja dari kami berempat ya. Ya. Ya dari gue juga kayak gue sorry banget kayak nggak nonton ya, jadi nggak bisa ngapresiasi juga nih. Tapi dari naratif sumpah ini high recommended banget gitu kan. Jangan lupa juga turn off notification, like and subscribe. Iya. And also nontonnya jangan kayak ya karena dia nonton 15 menit ya kan. Ya nanti gue nonton boleh. Ya, oke. Netflix murah ya kan, sebulan ber-10.000 ya kan. Udah promosi. Udah promosi. Udah lanjut, tutup. Makasih nih. Oke, itu aja dari kami Podcast Literature. Stay curious. Stay critical. See you Soon. Dadah. Makan permen.